dalam keadaan baik-baik saja. Dan terima kasih telah menyempatkan waktu menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Faradila Firdaus Ahmad dari Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen, Universitas Terbuka. Sebelum ke inti, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang apa yang akan kita pelajari. Tapi sebelum itu saya memiliki sebuah quotes dari seorang bijak bahwa pendidikan itu bukan hanya persoalan ke kampus dan ke sekolah, tapi lebih ke soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Oke, tanpa basa-basi dan panjang lebar, langsung saja kita ke materi ini. Pelereng ini ada dua versi. Yang pertama berasal kata dari kendati yang ditarik oleh kerbau dan sapi sejak penjajahan Belanda waktu itu Indonesia. Di sana bercerita orang dulu mencarikan yang kendati itu adalah salah satu roda kayu yang ditarik oleh kerbau dan sapi, pelereng kendati. Lalu sejarah tersebut karena dari pelereng ini ada dua versi. Yang pertama tadi, yang kedua berasal kata dari pelereng itu berasal kata dari ngalerer. Ngalerer itu membuat keramik, salah satu posisi membuat keramik itu atau keseharian masyarakat itu membuat keramik itu ngalerer. Lalu berdasar data juga sejarah pelereng berdasarkan data semenjak 1904. Dari situ asal mula adanya keramik pelereng. Oke guys, kita akan mempelajari tentang green business dari Kerajinan Pelarat Purwakarta, Jawa Barat yang merambah pasar mancanegara. Next. Nah, sentral keramik itu ada di Jawa Barat yang terletak di Desa Anjun, Kecamatan Pelarat, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat. Di bawah naungan UPTD atau Unit Pelaksanaan Tingkat Daerah di bawah Perdagangan dan Perindustrian UMKM Keramik Pelarat atau disebutkan dengan UPTD Litbang Keramik Pelarat. UPTD Keramik Pelarat itu merupakan suatu lembaga yang menaungi industri rumah keramik Pelarat yang terdiri dari berbagai industri keramik rumahan dan mempunyai 300 orang pengrajin asli putra daerah asal Pelarat Purwakarta. Berikutnya, kita telusuri sejarahnya. Jadi, kerajinan keramik pertama kali masuk Desa Anjun Kecamatan Pelarat ini pada tahun 1904. Pada waktu itu ada warga yang membuat sesuatu dari segumpal tanah dan dapat difungsikan. Menurut sejarahnya, dari situ kemudian berdiri gedung yang menyerupai pabrik yang berlokasi di Jalan Raya Pelarat, tak jauh dari jembatan rel kereta api. Dan pada tahun 1950-an,
bangunan yang menyerupai pabrik itu diresmikan oleh Wakil Presiden Republik Indonesia pertama. Beliau adalah Muhammad Hatta sebagai sanggar belajar bagi pengrajin keramik. Oke, berikutnya produksi UPTD Litbang Pelarat. UPTD Litbang Keramik Pelarat telah mempunyai pelanggan tetap, baik tradisional, nasional, maupun internasional. Bahan baku yang dibutuhkan oleh para pengusaha UMKM sangat melimpah. Bahan baku tersebut berasal dari Kecamatan Pelarat, Tegalwaru, dan Sukatani. Pada saat ini hanya baru memakai bahan baku dari Kecamatan Pelarat. UPTD Litbang Keramik Pelarat didukung penuh oleh pemerintahan Kabupaten Purwakarta untuk menaungi para pengusaha industri keramik rumahan yang ada di Kecamatan Pelarat ini. Pemerintahan menyediakan fasilitas perizinan usaha yang mudah serta memberikan pelatihan bagi pengusaha lewat UPTD Litbang Keramik Pelarat ini. Selain itu, UPTD Litbang Keramik Pelarat juga mempunyai alat pembakaran keramik, baik yang tradisional maupun modern, atau mesin. Serta UPTD Litbang Keramik Pelarat dapat menerima pembelian produk berdasarkan pesanan pelanggan. Akan tetapi, UPTD ini mempunyai permasalahan baik dari segi internal perusahaan maupun eksternal perusahaan. Masalahnya dari internal perusahaan. Permasalahan pada faktor internal antara lain semakin berkurangnya pengrajin keramik pada tahun ke tahun. Produksinya menggunakan mesin memerlukan biaya cukup tinggi, sedangkan produksi keramik secara tradisional mempunyai tingkat kegagalan cukup tinggi. 10-20% dari total produksi serta keterbatasan modal menjadi problem yang belum teratasi. Masalah dari faktor eksternal antara lain produksi pesaing telah memasuk ke pasar keramik Pelarat, baik pesaing dalam negeri maupun luar negeri. Pesanan pelanggan semakin berkurang dari bulan ke bulan. Yang biasanya pelanggan memesan 1 bulan sekali menjadi 1,5 bulan sampai 2 bulan sekali. Hal ini disebabkan produk keramik Pelarat kalah saing kualitasnya dari produk pesaing yang menyebabkan laba usaha semakin menurun dari tahun ke tahun. Oke, next. Oke, kita pelajari dari segi kualitas produk. Kalau pentingnya kualitas produk, menurut Russell dalam Aryani 2012 mengidentifikasi 7 peran penting kualitas, yaitu A. Meningkatkan reputasi perusahaan, yaitu perusahaan atau organisasi yang telah menghasilkan suatu produk atau jasa yang berkualitas akan mendapatkan predikat sebagai organisasi yang mengutamakan kualitas. Oleh karena itu, perusahaan atau organisasi tersebut dikenal oleh masyarakat luas dan mendapatkan nilai lebih di mata masyarakat. B. Menurunkan biaya. Untuk menghasilkan produk atau jasa yang berkualitas, perusahaan atau organisasi tidak perlu mengeluarkan biaya tinggi. Hal ini disebabkan perusahaan atau organisasi tersebut berorientasi pada customer satisfaction, yaitu dengan mendasarkan jenis, tipe, waktu, dan jumlah produk yang dihasilkan sesuai dengan harapan dan kebutuhan konsumen. C. Meningkatkan pangsa pasar. Pangsa pasar akan meningkat bila minimasi biaya tercapai, karena organisasi atau perusahaan dapat menekan harga walaupun kualitas tetap menjadi yang utama. D. Dampak internasional. Bila mampu menawarkan produk atau jasa yang berkualitas, maka selain dikenal di pasar produk lokal, produk itu juga akan dikenal dan diterima di pasar internasional. E. Adanya tanggung jawab produk. Dengan semakin meningkatnya persaingan kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, maka organisasi atau perusahaan akan dituntut untuk semakin bertanggung jawab terhadap desain, proses, dan pendistribusian produk tersebut untuk memenuhi kebutuhan konsumen.
F untuk penampilan produk. Kualitas akan membuat produk atau jasa dikenal. Dalam hal ini akan membuat perusahaan untuk menghasilkan produk juga akan dikenal dan dipercaya masyarakat luas. Dan terakhir G, mewujudkan kualitas yang dirasakan penting. Persaingan yang saat ini bukan lagi masalah harga melainkan kualitas produk. Hal inilah yang mendorong konsumen untuk mau membeli produk dengan harga tinggi namun dengan kualitas yang tinggi pula. Oke, next. Nah, tadi kita membicarakan kualitas, tentang pentingnya kualitas suatu produk. Sekarang bagaimana cara strategi pengembangan usaha? Strategi pengembangan usaha menurut Hendro pada tahun 2011 dalam jurnal Wijaya Wayan dan kawan-kawan. Yang pertama adalah kebutuhan modal mengembangkan usaha. Yang kedua, analisa resiko kegagalan bisnis. Yang ketiga, analisa tingkat keuntungan dan waktu pengembalian investasinya, serta prediksi arus kasnya saat memutuskan berinvestasi di bisnis. Keempat, tren pasar dan berapa lama pertumbuhan bisnisnya. Yang kelima, faktor-faktor perubahan dan pengubahannya. 6. Kebutuhan sumber daya manusianya dan keterampilan. 7. Tingkat operasional kesulitan bisnisnya. Dari pengertian para ahli di atas, jadi saya menyimpulkan bahwa strategi pengembangan usaha adalah suatu penentuan arah perusahaan yang membutuhkan keputusan serta dorongan dari setiap lini usaha untuk menghasilkan produk atau jasa yang dibutuhkan konsumen, yang memiliki pandangan ke depan supaya perusahaan dapat berkembang semakin besar baik dari segi produksi, brand, konsumen, dan pendapatan perusahaan. Oke, di kesimpulan ini berdasarkan hasil dari pembahasan, saya menarik suatu kesimpulan yaitu strategi untuk mengembangkan usaha disertai peningkatan kualitas produk untuk mencapai keberhasilan usaha dengan menggunakan strategi pengembangan peningkatan usaha disertai kualitas produk mencapai keberhasilan usaha dengan cara rasionalisasi, yaitu masalah-masalah yang terjadi dalam internal perusahaan yang meliputi seluruh bagian manajemen. Kemudian perusahaan memanfaatkan peluang dapat secara maksimal untuk mengembangkan usaha UPTD Litbang Keramik Pelarat dan seluruh bagian manajemennya. Kemudian perusahaan memanfaatkan peluang secara maksimal untuk dapat mengembangkan usaha di UPTD Litbang Keramik Pelarat. Jadi strategi agar mampu bersaing dengan perusahaan dalam negeri dan luar negeri harus meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan untuk menjaga kepercayaan pelanggan serta meningkatkan kualitas produk dan peka terhadap perubahan keinginan pelanggan dengan cara melakukan inovasi untuk program jangka pendek. Berikutnya juga meningkatkan penjualan tingkat nasional dan internasional dengan cara bekerja sama dengan distributor atau dengan bisnis online yang sedang hangat saat ini untuk program jangka panjang, serta memperbanyak produksi untuk memperkenalkan produk kepada pelanggan dan pasar untuk program jangka menengah, dan bekerja sama dengan pemerintah atau instansi pendidikan untuk mengadakan pelatihan mengenai pengembangan mutu produk serta pengelolaan keuangan untuk program jangka menengah. Memaksimalkan penjualan produk berdasarkan pesanan pelanggan baik partai besar maupun partai kecil, serta memperbaiki pengelolaan penjualan online untuk program jangka pendek, serta meminjam modal usaha kepada bank milik pemerintah untuk mengembangkan usaha untuk program jangka panjang. Dan untuk juga sumber daya manusianya, membuat SOP kerja sebagai acuan kerja bagi karyawan dan pengrajin dan pemberian intensif bagi pengrajin yang produktivitasnya tinggi untuk program jangka pendek, serta melakukan merger dengan pengusaha lain untuk bertukar informasi sehingga dapat memaksimalkan penjualan, seperti ikut dalam asosiasi pengusaha Institute of Democracy and Education Preneurs atau IDEPreneurs untuk program jangka menengah. Oke. Terima kasih
telah menyimak presentasi kali ini. Terima kasih sudah berkenan untuk mendengarkan penjelasan dari saya yang pasti banyak kurangnya. Mohon maaf karena itu. Oke, terima kasih.